pemirsa, kembali lagi di Butiran Ilmu. Kita masih membahas mengenai bagaimana caranya untuk bisa istiqomah. Supaya ibadah kita sama dengan bulan Ramadan, waktu giat-giatnya. Tadi Pak Ustadz sudah menceritakan kepada kita cukup banyak. Tapi kembali Pak, ada nggak sih Pak amalan yang kita bisa kerjakan? Supaya kita bisa kembali lagi nih Pak, istiqomah lagi. Yang tadinya ngejernya kenceng, mulai pelan. Nah kita mulai giat lagi nanti. Ya, persisnya ini kan menjadi doa yang selalu dibaca oleh kita supaya digolongkan dalam orang-orang yang istiqomah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim itu selalu kita baca dalam surat Fatihah. Karena itu Allah memberikan jawaban dalam surat At-Takwir, yaitu dengan sebuah pertanyaan, fa'ina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Jadi di situ ada pertanyaan dari Allah, ente pada mau pergi kemana lagi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini dia, ada Al-Quran yang menjadi peringatan buat seluruh alam. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang menghendaki untuk istiqomah, untuk berada di jalan yang lurus. Ya pegang Al-Qurannya. Iya, pegang Al-Qurannya. Jadi pegang Al-Qurannya. Di dalamnya ada perintah sholat. Sholatnya biar rempeng dah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Di dalamnya ada bagaimana harus berkata baik. Di dalamnya ada kita membaca sejarah orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran. Baik itu orang soleh, baik itu orang yang durhaka. Tapi semuanya itu akan menjadi pelajaran buat kita. Bahkan janji apa yang akan Allah berikan atau yang telah Allah berikan dan akan didapatkan oleh orang yang berlaku istiqomah juga di dalam Al-Quran ada. Jadi sebetulnya tuh udah yang satu buat semua nih, tinggal kita pelajarin aja. Betul. Tapi kan bahasanya Quran itu kan susah nih, Pak Ustadz ya kan Pak, bahasa tinggi gitu. Kita baca terjemahan nggak nyambung tuh Pak apa-apa Pak ya kan. Terpaksa harus ada tafsir di sana. Ini ada titipan pertanyaan buat Pak Ustadz, coba ditanyakan katanya. Mana yang harus saya kejar? Baca Al-Quran supaya katam kan ada yang punya target setidak-tidaknya 1 bulan katam sekali gitu ya. Atau mendingan saya baca pelan-pelan terus saya baca tafsir. Karena kan waktunya pasti ya ada waktunya gitu ya Pak, bermasalah pasti dengan waktu. Apalagi kalau ibu-ibu mau ngurusin ini. Jadi mana nih yang paling benar sebetulnya? Waktu baca kan sebenarnya nggak ngerti Pak. Betul. Dua-duanya benar nih. Bacanya yang pertama tadi dapat pahala, baca sambil mentadaburkan juga mendapat pahala. Tetapi pilihan yang kedua, ketika dia melakukan itu, membaca kemudian mentadaburkan, dia sudah pasti dapat pahala membacanya. Tapi karena kalau kan yang hanya baca. membaca, menghatamkan saja, maka dia belum tentu dapat pahala mentadaburkannya. Maaf Mbak Lula, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa ini baik mana, karena dua-duanya pasti baik. Setiap berinteraksi dengan Al-Quran pasti baik. Apapun ceritanya. Hatta dia baca terbata-bata, salah, selagi dia mau belajar, bahkan itu hadiahnya 2. Nah cuma masalahnya kalau ingin belajar tafsir atau mentadaburkan, tidak bisa hanya kita membaca saja. Kita harus ada guru yang mendampingi kita. Walaupun sekarang banyak sekali literatur yang sudah sangat jelas. Itu dalam hal-hal tertentu ada yang perlu dijelaskan oleh seorang guru. Dan menurut saya kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran pasti dekat dengan Allah. Karena ada pernyataan dari salafus sholih begini Mbak Lula. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda dia cinta sama Allah, dia kudu cinta sama Al-Quran. Biar 1000 kali dia bilang cinta kepada Allah, dia nggak baca Al-Quran, dari mana lu cintanya? Dari mana lu demennya? Ini kan firman Allah. Semua aturan hidup adanya di Al-Quran. Ente mau jalan hidup dari mana? Mana ngerti peraturannya kalau nggak baca. Betul soalnya. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Tanda cinta Al-Quran cinta Nabi. Kalau kita baca Al-Quran ya Pak Ustadz, tapi nggak pakai tadabbur nih Pak, cuman baca. Nggak ngerti sih sebetulnya gitu ya, tapi baca. Apakah ini tetap aja akan misalkan melembutkan hati kita, membuat kita lebih baik? Bisa nggak Pak? Tapi kita nggak ngerti loh Pak sebetulnya. Itulah yang hebatnya. Bagaimana Al-Quran adalah firman Allah yang mempunyai energi teramat dahsyat. Mbak Lula ingat gak cerita tentang Umar? Betapa sebelum beliau masuk Islam ya, betapa beliau ingin menghunuskan pedang membunuh Nabi. Tetapi begitu tahu adiknya setelah masuk Islam, dia menghampiri adiknya dan ingin membunuhnya. Apa yang terjadi kemudian? Dengar ayat Al-Quran bacaan adiknya tersungkur. Ini menjadi bukti bahwa firman Allah Al-Quran itu mempunyai energi.
Jadi mau dia paham atau tidak bacaan, dia telah melakukan satu kebaikan yang bahkan satu hurufnya itu bernilai 10 kali lipat. Jadi saya tidak ingin kemudian pemirsa ada orang yang berkata bahwa ente baca doang nggak tadaburkan, nggak ada artinya. Enggak, bacanya aja udah pahala. Tapi daripada sama sekali enggak daripada sama sekali enggak, karena dia menjadi ibadah. Tetapi idealnya sebagai seorang muslim, karena dia menjadi sebagai rujukan undang-undang dalam hidup kita, maka kita kudu ngerti. Kalau nggak ngerti nanti cuma separuh dapatnya nih kita kan. Padahal tadi sudah dikatakan kalau mau istiqomah ngerti tadi. Dikasih tahu di sana ada ceritanya. Kita harus lewat mana tuh ketahuan gitu ya. Jadi kalau seperti saya nih Pak, yang setelah sebulan udah agak turun-turun nih, saya nih pasti masih kurang lah istiqomahnya. Saya mesti mengejar dengan membaca Al-Quran. Karena itu kan banyak harus kita hatamkan dalam, pokoknya Al-Quran tidak boleh kita tinggalkan. Juga saya ingin menambahkan yang tadi, kan kita banyak dibantu dengan program-program TV seperti acara Butiran Ilmu ini kan. Bagaimana kemudian kita tidak perlu belajar keluar, kita di rumah saja kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi hasanah buat para pencari ilmu nih, betul-betul ya. Asal mau aja deh, makanya tonton terus Butiran Ilmu. Kalau nggak ngerti, gitu kalau nggak ngerti, nah ada yang menjelasin kok lebih jauh nih. Kita lagi ngajakin pelan-pelan, semuanya juga dari ayat Al-Quran kita ambilnya. Pengen paham lagi, tanya ke ini yang produser, nomor telepon narasumber kan bisa aja. Oh ya, sekalian ya Pak Ustadz ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh amalan yang berhubungan sama bulan Zulhijjah nih. Kita mau masuk nih ya Pak Ustadz ya, sebentar lagi ya Pak Ustadz ya. Tetap bersama kami di sini di Butiran Ilmu.